Disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi, rumahnya rimbun oleh handeleng dan hanjuang. Saya mencoba mencari informasi meniko dan saya mendapat petunjuk dari suatu tempat. Saya menemukan bunga meniko. Satu berwarna ungu, yang satu berwarna biru. Tanaman merambat semacam meniko, bunganya ini bagus. Ya, kalau ini yang tanaman yang biru, yang ungu ini tadi saya dapatkan, lupa nggak saya foto atau nggak saya video. Cantik ya sederek ya. Jatuh. Bunga cantik meniko, kelihatan belum ya? Bunga cantik meniko. Yang ini bernama kacang kupu-kupu. Sedangkan yang seperti kemarin itu ini adalah bunga telang. Bunga telang. Meniko. Nah, dan fungsinya masing-masing tersebut adalah yang kacang kupu-kupu adalah untuk menghilangkan depresi, tepat buat sederek-sederek. Yang satu untuk golongan sumber tenaga, diabetes, menetralisir darah tinggi dan sebagainya. Banyak manfaat untuk tubuh kita, sumber tenaga. Dan yang penting itu yang kacang kupu-kupu itu sederek. Untuk menghilangkan depresi ini. Caranya ditaruh gelas, cuci dulu ya, terus disiram air panas begitu, hangat diminum begitu. Itu saja untuk mendapatkan sumber energi, menghilangkan depresi, stres dan sebagainya, agar otak kita cemerlang, semacam itu. Dan ini rimbun sekali guys, sederek, mudah tumbuh. Saya juga sudah penanamnya, yang ini saya tinggal sudah dapat bibitnya sekalian. Ini tadi yang kacang kupu-kupu. Kalau yang handelengnya sudah merambat, cepat sekali merambatnya, dirimbun oleh handeleng dan hanjuang. Dulu saya pengertiannya di awal-awal video rimbun oleh handeleng dan hanjuang itu kan artinya merah dan biru semacam itu ya, agak ungu gitu, merah agak ungu itu kan dapat bunga andong. Kalau bunga andong mana bisa rimbun, pikir saya begitu. Ternyata seperti ini. Daunnya sekeluarga ini sama, baik yang ungu maupun biru meniko. Modelnya merambat begini sama-sama, bibitnya seperti kacang koro. Maka dulu saya mau lanjut, mau masak. Ya, aku pulang dari pasar bersama si Soko Rundeng. Beli ceker tadi, pengen ceker pedas. Lur, tadi mau melanjutkan tentang kisah Satrio Piningit yang rumahnya rimbun oleh pohon handeleng dan hanjuang. Dan penalaran versi unik Lala adalah pohon tadi dari bunga warna biru dan warna ungu, yaitu bunga kacang kupu-kupu bersama bunga telang yang fungsinya bermanfaat dan untuk metabolisme tubuh nih sederek. Nah, kita kembali pada pembahasan Satrio Piningit. Dikatakan rumahnya di ujung sungai, rimbun oleh pohon handeleng dan hanjuang. Saat orang-orang mencarinya, dia sudah pergi ke Lebak Cawene bersama budak janggutan. Ya semacam itulah ya. Kan para pengugem
Satrio Piningit pasti tahu, karena itu wajib tahu sebelum menguak cerita tentang sang kesatria menika. Dan yang ditemuinya hanya gagak di dahan mati. Kalau penalaran saya, menurut saya, rumahnya semula itu ada pohon besar 2. Jadi Handeleng dan Hanjuang, karena saya sendiri tidak tahu artinya 2 pohon kan berarti 2 pohon yang berbeda. Dulu saya pengertiannya di video saya awal-awal itu rimbun pohon yang berdaun lebar dan berdaun kecil-kecil. Ya, dulu saya katakan pohon belimbing dan pohon mangga. Nah, kan daunnya itu kecil-kecil dan daunnya lebar-lebar. Berjalannya waktu, berpikir lagi, kalau rimbun oleh 2 pohon itu, kenapa ada gagak yang berkuar di dahan mati? Nah, saya berkesimpulan bahwa duan yang rimbun yang semula saya artikan sebagai pohon belimbing dan pohon berdaun kecil dan berdaun lebar menika adalah rimbun dan ditebang, dan akhirnya menjadi tonggak pohon, masih berupa tonggak-tonggak, dan tonggak tersebut sekarang mungkin ditumbuhi dengan rimbunnya pohon-pohon yang merambat menika nggih. Ya, hanya mencoba. Saya hubung-hubungan dengan mimpi-mimpi. Setelah mimpi saya disuruh menuju tempat suatu, dan saya dapatkan semacam saat saya berniat ingin mengetahuinya, saya ditemui 2 pohon tersebut, yaitu kacang kupu-kupu dan telang. Dan setelah saya pelajari lagi dari beberapa hasil pencoba penerjemahan dari beberapa literasi, itu ada pohon-pohon yang berwarna. Itu akhirnya saya mencoba mencari dan menghubungkan dengan mimpi pohon tersebut. 2 pohon besar yang rimbun itu telah ditebang dan ditumbuhi oleh 2 pohon tersebut. Mungkin seperti itu. Tentunya secara proses alami, tidak dibuat-buat loh nggih. Segala yang terjadi, misalkan tubuh ditanda piningit yang dikabarkan ada tahi lalat di pipi kanan, mempunyai 3 arah tahi lalat yang membentuk segitiga. Itu tidak dibuat loh, ngomoro dibikin tato. Enggak, sederek. Ini selain mungkin tahi lalat, tanda tubuh itu gaib, enggak kelihatannya, hanya bisa dilihat oleh sesuatu yang tinggi yang saya sendiri tidak mampu mengetahuinya. Mungkin seperti itu bisa jadi, kan penuh siloka dan penuh makna berganda, berlapis, bertumpuk, semacam itu. Dan di beberapa tubuhnya dikabarkan misalkan tahi lalatnya itu pasangan. Misalnya ada di pundak kanan, juga ada di pundak kiri. Di lengan kanan, di lengan kiri. Di kaki kanan, kaki kiri. Semacam itu. Konon kabarnya seperti itu menurut para sesepuh yang mengetahui secara lengkap isi Uga Wangsit Siliwangi dan Jangka Jayabaya. Karena yang tanda itu menurut saya yang banyak menyebutkan kan adalah Prabu Siliwangi tentang membentuk segitiga, karena keturunan Siliwangi mempunyai tahi lalat 3 membentuk segitiga. Bukan berarti terus membelok segitiga gitu, enggak, kan enggak oke kan seperti itu. Kan sang terpilih menika kabarnya seperti Krisnya, yang elok, rupawan, semacam itu, sedap dipandang, semacam itu, membawa
kebahagiaan bagi yang melihatnya, ketenangan, kedamaian, nah, seperti itu. Tapi di balik kelembutannya, dia mempunyai sifat yang tegas, setia kawan, dan pantang mundur, pantang menyerah, membela kebenaran, berkata jujur, yang semacam itu. Oke. Semoga segala wedar yang unik mencoba lakukan menika bisa menambah wawasan bagi sederek-sederek semua. Jika terjadi perbedaan atau sewajarnya saja, santai saja, tidak usah emosi. Tapi semoga berbijaklah apa tanda yang disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi dan Jangka Jayabaya itu benar adanya, tidak akan menjebak. Kalau tanda tersebut tidak ada pada diri Anda, jangan marah, karena di Uga dan Jangka tidak ada pada sampean. Jangan memaksakan diri yang ada di sampean diisikan ke Uga, karena Satrio Piningit ada, Budak Angon ada, itu karena Uga Wangsit Siliwangi dan Jangka Jayabaya, bukan sampean yang merasa, nggih. Jangan memaksakan diri. Begitu himbauan yang saya wadarkan. Semoga berguna. Gak bisa tadi. Gak bisa gak bisa dia punya